tiba-tiba saja mereka diserang. Cerita dimulai di suatu malam yang dimana di dalam mobil ini seorang wanita bernama Jackie yang juga seorang polisi berpangkat kapten sedang menghubungi informannya menggunakan ponsel sekali pakai. Dan percakapan mereka di sini adalah sang informan merasa ketakutan karena merasa terus diawasi dan tidak punya perlindungan. Dan untuk itulah sang informan meminta Jackie untuk segera mengeluarkannya dari tempatnya saat ini. Jackie yang mendengar itu pun mencoba untuk menenangkannya dan memastikan bahwa informannya sudah melakukan hal yang tepat dengan menghubunginya. Lalu Jackie juga mengatakan bahwa ia sudah mencatat alamat serta lokasi yang diberikan sang informan. Dan Jackie berjanji dia akan segera mengeluarkannya dan akan melindunginya sambil mengingatkan sang informan untuk tidak mempercayai siapapun selain dirinya. Tak lama setelah sambungannya terputus, ketika Jackie keluar dari mobilnya untuk menghubungi seseorang, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana dua orang bertopeng mencoba menghabisinya yang membuat tembak-tembakan tidak bisa dihindari. Yang pada akhirnya Jackie yang sudah terpojok mencoba membuat pengalihan yang membuatnya mendapat kesempatan untuk mengirim pesannya lalu segera membuang ponselnya. Jackie yang merasa sudah tidak bisa melawan lagi akhirnya pasrah dan dia pun akhirnya tewas dibunuh oleh kedua orang bertopeng ini. Dan akibat pembunuhan inilah rekan-rekan Jackie di divisi TNT Tim Narkotika Taktis yaitu Numa, Lolo, Mike, dan JD diinterogasi oleh agen FBI. Sementara Dan yang kini menjadi kapten divisi TNT setelah kematian Jackie berbicara dengan atasannya mencoba mendapat pemahaman tentang apa yang terjadi, siapa yang sudah membunuh Jackie karena dari spekulasinya Jackie mungkin terbunuh karena terlibat dalam perburuan uang dalam jumlah yang besar. I think money, a lot of it. Kembali ke interogasinya, rekan-rekan Jackie semuanya menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan saja. Namun mereka jadi sadar FBI menginterogasi mereka karena menganggap salah satu dari mereka yang telah membunuh Jackie, kapten mereka sendiri. Situasi pun semakin memanas ketika agen FBI ini menyimpulkan Jackie tewas karena dia korup. Yang tentu saja JD yang memiliki hubungan dengan Jackie dan tahu Jackie tidak mungkin seperti yang dituduhkan. JD pun tidak terima dan akhirnya menyerang agen FBI ini. Dan ternyata terungkap bahwa agen FBI yang diserang JD adalah adik kandungnya sendiri, yang untungnya situasi berhasil dikendalikan. Namun di sini Dan menyampaikan kepada atasannya pihak FBI lebih tertarik mencari kambing hitam daripada menemukan pelaku sebenarnya. Dan pun akhirnya mendatangi JD di toilet dan menyampaikan bahwa atasan mereka tidak bisa membantu masalah Jackie karena atasan mereka tidak memberi izin untuk menyelidiki kematian Jackie sendiri. Dan menurut JD, FBI ada di sini artinya FBI tak tahu pelakunya dan FBI menganggap Jackie tidaklah penting. Namun menurut Dan lebih buruk lagi, antara FBI mencurigai Jackie korup atau mencurigai divisi TNT berkaitan dengan kematian Jackie. Di sini JD pun mengeluarkan pendapatnya yang menurutnya jika dia diberi kesempatan untuk menyelidiki kematian Jackie,
Dia akan mencoba melempar umpan dan melihat siapa yang mengambil umpan tersebut. Tapi mau bagaimana, mereka tidak mendapatkan izin dari atasan mereka. Setelah JD mencoba menerima kondisi mereka saat ini, JD pun mengajak Dan untuk bergabung dengan rekan mereka yang lain yang saat ini sedang santai di parkiran, yang kemudian dijawab oleh Dan untuk pergi duluan saja. JD pun akhirnya mendatangi Mike, Lolo, dan Numa yang sedang santai di parkiran. Yang dimana di sini mereka ada membahas tentang interogasi tadi. Yang kata Lolo, dia bingung kenapa FBI mengatakan tentang uang, dan uang. Yang padahal mereka ini adalah divisi narkotika. Yang kemudian dijawab oleh Mike, mungkin itu karena berkaitan dengan serangan di rumah penyimpanan. Yang dijelaskan oleh JD bahwa itu hanyalah cerita fantasi. Yang dimana ceritanya ada rumah-rumah kartel yang digusur FBI. Lalu uang kartelnya tiba-tiba hilang begitu saja. Dan menurut JD, itu hanyalah cerita omong kosong saja. Tak lama setelah ini, pasukan DEA yang memang sering parkir kendaraannya di sini datang menyapa mereka. Dan di sini yang perlu kita ingat adalah dua orang ini saja, satu Dayo dan satunya adalah Matty yang diketahui adalah mantan rekan Mike di kepolisian. Mortgage payments is what I'm doing. Oh, I see. Handle your scandal officers. Oh, okay. No, I keep I mean, that all in mind. respect. Di lain sisi, Dan yang masih di dalam kantor termenung sambil melihat pesan tentang sebuah lokasi rumah penyimpanan di suatu daerah yang menyimpan uang kartel narkoba. Dan bisa dikonfirmasikan, inilah pesan terakhir yang dikirim Jackie sebelum kematiannya. Dan yang teringat tentang perkataan JD untuk membuat umpan agar menemukan pelaku pembunuhan Jackie, bersiap lalu menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa divisi mereka baru saja mendapat perintah untuk mengambil uang di suatu lokasi, yaitu di rumah yang diduga tempat kartel narkoba menyimpan uangnya. Yang padahal lokasi tersebut adalah alamat yang dikirim Jackie sebelum kematiannya. Namun di sini Dan tidak memberitahu akan hal itu, yang semata-mata untuk mencari tahu apakah benar salah satu dari mereka adalah orang yang sudah membunuh Jackie. Dan pun akhirnya memerintahkan untuk membawa anjing pelacak uang dan membawa kendaraan masing-masing untuk pergi ke lokasinya. Dan di sini, sebelum Dan memasuki kendaraannya, ada dua orang secara terpisah yang menanyakan kepada Dan berapa jumlah uang yang akan mereka sita. Ketika Numa yang menanyakannya, Dan menjawab uangnya sekitar $250,000. How much they said was in here? 250 maybe? Namun ketika Mike yang bertanya, Dan menjawabnya sekitar $150,000. How much is this rip supposed to be? 150K. Apakah alasan Dan menjawabnya dengan berbeda? Dimana untuk hal itu, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Mereka pun akhirnya pergi ke lokasi menggunakan kendaraan masing-masing. Sesampainya di lokasi tujuannya, terlihat rumah-rumah di sini sangat sepi seperti tak berpenghuni. Selain hal itu, anjing pelacak uang mereka sangat agresif, tidak seperti biasanya, yang lagi-lagi membuat Lolo bertanya kepada Dan berapa jumlah uang yang akan mereka sita. Dan pun menjawabnya hanya $75,000. How much are they holding? 75 grand. Namun Lolo merasa jumlahnya pasti sangat besar karena anjingnya tidak seperti biasanya, yang terlihat sangat bersemangat dan bahkan sampai pipis di sini. Boy, Wilbur. Tak lama setelah ini, Daisy yang menghuni rumah ini akhirnya keluar. Yang awalnya Daisy tak mau memberi izin Dan dan kawan-kawan untuk masuk karena Dan tak memiliki surat penggeledahan. Namun berkat kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Dan pun berhasil membuat Daisy tanda tangan. Yeah, we're good. What the fuck, guys? Dan akibat hal inilah, Dan dan kawan-kawan pun segera masuk untuk mencari uangnya. Dimana dengan sangat hati-hati, mereka pun akhirnya menyisir rumah ini, yang dimana anjing pelacak uangnya menunjuk satu titik, yaitu di atas loteng.
Dan di sini Desi beralasan bahwa dia tidak tahu tentang loteng tersebut karena dia baru saja mendapatkan warisan rumah ini dari neneknya yang katanya baru saja meninggal dunia. Dengan hati-hati Dan dan Jedi pun akhirnya naik ke loteng tersebut dan mereka menjadi curiga karena tempatnya sangat bersih dan terawat, tidak seperti di bawah. Dan setelah memeriksanya dengan saksama, mereka pun berhasil mendapatkan lokasi yang diduga tempat kartel menyimpan uangnya, yaitu di balik dinding ini. Mengetahui hal tersebut, Dan pun memerintahkan Mike dan Numa untuk menghancurkan dindingnya. Sementara Dan dan Jedi mencoba menginterogasi Desi, yang dimana Desi menyampaikan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang uang yang ada di atas. Dengan alasan dia baru saja mendapatkan warisan rumah dari neneknya yang baru saja meninggal. Tapi tentu saja Jedi dan Dan tidak mempercayakan hal itu dan maksanya untuk mengaku saja. Tapi di sini Desi tetap kekeh bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang uang yang di atas karena rumah ini adalah rumah neneknya. But it looks big. Mike dan Numa pun akhirnya berhasil mengeluarkan satu ember yang dimana ketika dibuka di dalamnya terdapat uang jumlahnya 1,4 juta dolar. Dan itu hanya untuk satu ember saja. Dan di dalam dinding masih ada 14 ember lagi. Jadi yang melihat Dan mulai bingung dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, meminta Numa dan Mike untuk turun ke bawah dulu. Namun Dan yang masih tidak tahu harus berbuat apa, meminta Mike dan Numa untuk menyerahkan ponselnya termasuk Lolo dan Desi juga. Dengan alasan dia tidak ingin ada yang menelpon keluar dan dia tidak percaya dengan penyitaan ini karena menurutnya uang sebanyak ini bisa mengacaukan mereka. Mereka pun akhirnya memberikan ponsel mereka kepada Dan kecuali Jedi yang memang sahabat baiknya dan sangat dipercaya oleh Dan. Namun di sini Jedi bertanya kepada Dan tentang informasi yang didapatkannya. Berapa sebenarnya uang yang akan mereka sita berdasarkan informasi tersebut. Yang kemudian dijawab oleh Dan hanya 300.000 US dollar saja. Yang dengan ini semua rekannya sudah bertanya tentang informasi uang sitaan tersebut. Yang keempatnya dijawab dengan berbeda-beda. Untuk Jedi, Dan menjawab 300.000. Untuk Lolo, Dan menjawabnya 75.000. Untuk Mike 150.000 dan Numa 250.000 US dollar. Di saat Dan dan Jedi memperdebatkan bahwa mereka harus menghubungi atasan mereka yang ditolak oleh Dan, Lolo datang meminta izin kepada Dan untuk menghubungi anaknya karena dia belum ada memberi kabar. Tapi Dan meminta maaf karena tidak bisa memberi izin dan meminta Lolo untuk memahami situasinya. Dan bahkan ketika Jedi menyarankan untuk menghubungi adiknya yang di FBI, Dan menolak keras bahwa ini adalah TKP-nya dan tidak ingin campur tangan dari luar. Namun yang menarik di sini adalah perdebatan mereka disela oleh Desi yang mengatakan bahwa Dan dan kawan-kawan telah membuat kesalahan besar karena seharusnya Dan dan kawan-kawan mengambil uangnya lalu pergi. Tapi Dan malah memerintahkan anggotanya untuk menghitungnya di sini. Before this goes really bad for all the money you want to walk away. Apakah alasan Desi mengatakan hal itu? Sepertinya dia tahu akan ada bahaya yang akan datang ke rumah ini. Tak lama setelah ini, Mike memberitahu bahwa ada mobil polisi yang menuju ke sini, yang membuat Dan memerintahkan Mike dan yang lain untuk segera memindahkan uangnya ke garasi saja, sementara Jedi dan Dan mendatangi mobil polisi tersebut. Dimana di sini dua polisi yang sepertinya tahu tentang rumah ini mencoba mencari cara agar bisa masuk, tapi Dan dan Jedi berhasil mengusir mereka meski sempat terjadi ketegangan. Namun di sini mereka berspekulasi bahwa akan ada penyerangan yang membuat Dan dan kawan-kawan bersiap dengan persenjataan mereka. 51st, what are you doing? Trying to get this car. Are you guys just gonna leave me here? What the fuck is going on? Lalu memerintahkan Mike untuk berjaga di luar.
Dan disinilah sesuatu yang menarik terjadi. Mike yang ternyata memiliki ponsel yang disembunyikannya mengirim pesan kepada seseorang dengan tulisan yang terlihat ini. Namun di sini kita belum tahu kepada siapa dia mengirim pesan dan apa maksudnya. Dia diam-diam mengirim pesan ini. Di lain sisi, di saat anggotanya yang lain menghitung uang sitaan milik kartel dan mencoba menggali informasi lebih dalam tentang uang sitaan mereka dan milik kartel manakah. Namun Daisy berdalih dia hanya menjaga saja dan tak pernah melihat wajahnya. Karena ketika setiap kartel membawa uangnya ke sini selalu menggunakan penutup wajah. Setelah Dan mencari informasi dari database miliknya, ternyata Daisy ini terdaftar sebagai informan rahasia pemerintah. Yang padahal Daisy inilah informan yang dihubungi oleh Jackie di scene awal tadi. Namun karena dia diminta Jackie untuk tidak mempercayai siapapun selain Jackie, Daisy pun berbohong sebisa yang dia mampu. Tak lama setelah ini, telepon rumah ini berdering yang ketika diangkat oleh Jedi, penelpon tersebut menyampaikan dengan berkata, waktu Jedi dan kawan-kawan hanya 30 menit saja untuk keluar dari rumah ini dan menyarankan untuk melakukan tugasnya saja, yaitu mengambil uang yang seharusnya ada di rumah ini dan tak perlu ada korban demi $150.000. Itulah yang dikatakan oleh sang penelpon. Daisy yang mengetahui itu pun mencoba menyarankan juga untuk mendengarkan penelpon tersebut karena Daisy yakin dia akan datang dan menghabisi mereka semua di sini. Di sini Jedi pun meminta penjelasan kepada Dan masalah jumlah uang sitaan mereka dan meminta melihatkan informasi yang kata Dan kepada Jedi jumlahnya $300.000 karena dari apa yang Jedi dengar dari penelpon tadi hanyalah $150.000 saja. Itulah alasannya Jedi ingin tahu kebenarannya. Namun di sini Dan tidak mau mengungkapkan kejujurannya yang membuat Jedi terlihat sangat kesal dan menyampaikan untuk menghubungi atasan mereka dan melaporkan masalah ini. Karena jika tidak, Jedi lah yang akan menghubunginya. Motherfucker, call the major, or I will. Dimana ketika Lolo dan Numa masih menghitung uang sitaannya, di sini Lolo ternyata mulai tergiur untuk mengambil uangnya segepok saja, yang tentu saja Numa memintanya untuk tidak melakukan hal itu. You know, fuck you especially. I don't like you, asshole. Sementara Jedi yang saat ini ada di luar rumah akhirnya memutuskan untuk menghubungi teman di IE-nya yaitu Matty yang saat ini terlihat sedang ada tugas. Yang dimana di sini Jedi menyampaikan kepada Matty situasi yang mereka hadapi saat ini. Yang intinya setelah Matty mendengar semuanya, Matty beranggapan bahwa Dan ingin mengambil uang tersebut yang tentu saja Jedi tidak percaya akan hal itu. Tapi setelah Matty memberikan spekulasinya, Jedi pun mulai berpikir apa yang dikatakan Matty mungkin saja terjadi bahwa Dan berniat untuk mengambil uangnya. Itulah sebabnya Dan tidak melaporkan kepada atasannya. Mengetahui hal tersebut, Jedi pun menyampaikan bahwa dia akan menghubungi adiknya saja di FBI, yang dijawab oleh Matty untuk tidak melibatkan FBI masalah ini, karena Matty akan menuju lokasi dan tiba dalam 10 menit untuk membantu Jedi. 10 minutes, I will text you once you're back. Dale, come here. Sementara untuk Dan, setelah dia lama memikirkan tentang apa yang akan dilakukannya selanjutnya, Dan pun mendatangi Lolo dan Numa yang dimana percakapan mereka didengar oleh Daisy. Yang inti dari percakapan Dan, Lolo, dan Numa, Daisy mengetahui bahwa Dan berencana mengambil uang sitaan tersebut dengan bantuan Lolo dan Numa. Di lain sisi, Jedi pun mendatangi Mike yang sedang berjaga, namun sesuatu yang aneh terjadi yaitu lampu di rumah tersebut seperti mengirim sinyal kode yang membuat Jedi mencoba untuk memeriksanya sendiri dan meminta Mike untuk memberitahu kapten mereka yaitu Dan. Namun dalam perjalanan Mike kembali ke dalam, pesan masuk ke ponsel Mike yang isi pesannya, "Kita akan bergerak
jika sudah pasti dan tim sudah berkumpul. Yang dengan ini kita pun mendapat kepastian bahwa Mike ternyata merencanakan untuk merampok uang sitaan tapi sedang menunggu bantuan atau rekannya tiba. Sementara Daisy, dia pun menjadi yakin bahwa Dan ingin merampok uang sitaannya setelah mendengar Dan menghubungi atasannya dan melaporkan bahwa uang yang mereka dapat di sini hanyalah $150.000. Karena dari apa yang dilihat Daisy, uang sitaannya mencapai puluhan juta dolar. Jadi ketika Daisy melihat Mike masuk, Daisy yang merasa hanya Mike polisi yang jujur akhirnya memberitahu semua apa yang telah didengarnya tadi. Namun di sini tak lama setelah Daisy menyampaikan itu semua, Dan keluar dan bertanya mengapa Mike ada di sini. Yang dijelaskan bahwa dia diperintah Jedi untuk memberitahu Dan perihal rumah yang didatangi oleh Jedi. Mendengar hal itu, Dan pun meminta Mike untuk menunjukkan rumah yang didatangi oleh Jedi. Sementara Jedi memeriksa lokasi yang dicurigainya ada seseorang, Dan mencoba bertanya kepada Mike apa yang telah dikatakan Daisy kepada Mike di dalam tadi. Dan Mike menjawabnya dengan berbohong. Yang akhirnya ketika Mike sudah menunjukkan rumah yang didatangi oleh Jedi, Dan tiba-tiba bertanya kepada Mike dengan berkata, apakah Mike seorang informan atau pengkhianat yang ada di divisinya? You a snitch, Mike? Yang tentu saja Mike tidak mau mengakuinya dan situasi sempat menjadi tegang. Karena Dan belum memiliki bukti yang sangat kuat, Dan pun merintahkan Mike untuk kembali masuk membantu Lolo dan Numa menghitung uang saja. Karena Dan sendirilah yang akan menangani masalah Jedi. Mike pun di sini menjadi waspada karena dia tahu Dan ingin merampok uangnya dan Mike takut dia akan dieksekusi dari belakang oleh Dan. Tapi ternyata Dan tidak melakukan apa yang telah dipikirkannya. Namun Mike yang mulai panik atas pertanyaan Dan tadi kepadanya dan tahu Dan berencana untuk merampok uang sitaannya, segera mengirim pesan suara kepada rekannya dan menyarankan untuk segera bergerak cepat sebelum Dan mendapatkannya. They're gonna rip the stash. We need to move now. Dimana ketika Mike kembali ke dalam dan tahu uangnya dimuat ke dalam tas oleh Lolo dan Numa yang katanya totalnya mencapai $20 juta, Dan kembali sendiri yang membuat Mike bertanya kepada Dan di mana Jedi. Karena di pikirannya saat ini Dan mungkin telah mengeksekusi Jedi, tapi belum sempat mendapatkan kepastian tentang Jedi. Tiba-tiba saja mereka diserang. Yang untungnya dalam serangan yang terjadi ini hanya kaki Lolo yang terkena tembakan dan mereka berhasil membuat penyerang itu mundur. Namun Dan yang mengetahui itu membawa Mike untuk mengejarnya. Namun pada akhirnya dalam pengejaran ini penyerang tersebut berhasil melarikan diri. Di mana tak lama setelah ini seseorang muncul yang ternyata dijelaskan oleh Jedi adalah anggota kartel yang menjaga wilayah ini. Dan Jedi memberitahu bahwa yang menyerang tadi bukanlah anggota kartel. Yang bisa kita simpulkan mungkin itulah rekan Mike yang dikirimi pesan oleh Mike. Dan Dan juga mendapat kepastian dari bos kartel ini bahwa memang benar kartel tidak terlibat dalam serangan malam ini. Dan bahkan bos kartel ini rela duitnya disita begitu saja, dan bos kartel ini juga menyampaikan bahwa kartel juga tidak terlibat atas kematian Jackie. Yang dengan ini kita pun bisa berspekulasi mungkin Mike yang telah membunuh Jackie kaptennya sendiri. Namun bersama siapakah jika memang benar dia pembunuhnya? Karena kita tahu ketika pembunuhan Jackie terjadi ada 2 orang yang menggunakan penutup kepala. Tapi untuk kepastiannya sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Dimana ketika mereka berkumpul, Lolo yang mengetahui fakta bahwa bukan kartel yang menyerang mereka dan bahkan kartel tidak peduli dengan uangnya, Lolo pun menyampaikan pendapatnya untuk mengambil saja uangnya. Yang tentu saja Jedi yang memang tidak memiliki sifat korup tidak setuju dengan rencana tersebut. Namun di sini Dan yang mencoba membela Lolo malah bersitegang dengan Jedi karena Jedi beranggapan inilah yang memang direncanakan Dan sejak awal, yaitu mencuri uang sitaannya.
Dan akibat tuduhan itulah terjadilah keributan di sini. Tapi untungnya situasi berhasil direda setelah dilerai oleh Mike dan Numa. Yang akhirnya ketika JD beranjak pergi, Dan yang masih kesal meminta Mike untuk menjaga Daisy saja selagi Numa dan Lolo menyelesaikan hitungannya. Di lain sisi, JD yang sudah muak dengan sikap Dan yang menurutnya korup, akhirnya menghubungi kembali Matty yang katanya sebentar lagi akan tiba. Sementara Mike ketika dia pergi ke toilet, Mike yang ingin menghubungi rekannya kehilangan ponselnya yang menurutnya terjatuh ketika memisahkan Dan dan JD tadi. Yang akhirnya Mike yang takut ponselnya akan ditemukan oleh yang lain akhirnya mencoba membuat seolah terjadi kebakaran. Yang untung saja kebakaran hebat terjadi setelah semua uangnya selesai dihitung dan dikemas. Dan tak lama setelah mereka semua keluar dari rumahnya, Matty datang menggunakan mobil lapis bajanya yang berkata kepada Dan, dia hanya ingin membantu saja. Hey, listen to me. You stay with me and the money. Namun di sini, JD yang tahu rencana licik Dan meminta Numa, Lolo dan Daisy tinggal untuk menunggu damkar saja, dan sisanya ikut pergi membawa uang sitaannya menggunakan mobil lapis baja yang dibawa oleh Matty ini. Di mana dalam perjalanan inilah sesuatu yang menarik terjadi karena semua uang sitaan senilai $20 juta ada di hadapan mereka saat ini. Mike pun mulai mengompori JD bahwa dari apa yang didengarnya dari Daisy, Dan berniat untuk mencuri uang sitaan dengan bantuan Numa dan Lolo. Tapi ternyata semua hal itu memang disengaja Dan agar pembicaraannya didengar oleh Daisy. Dan Dan yakin Daisy pasti akan memberi informasi kepada Mike. Jadi tujuan Dan sebenarnya adalah mendapat kepastian apakah Mike memang benar pengkhianat. Yang dimana Dan sebetulnya mulai tahu Mike pengkhianat akibat laporan jumlah uang sitaan. Yang kita tahu Dan memberi informasi dengan berbeda-beda. Kepada JD $300.000, kepada Lolo $75.000, kepada Numa $250.000, dan kepada Mike $150.000. Dan ketika penelpon misterius tadi hanya menyebutkan $150.000, disitulah Dan mulai tahu bahwa Mike adalah pengkhianat. Dan dari situlah Dan mulai menyusun rencananya agar Mike percaya bahwa Dan ingin mencuri uang sitaannya yang sempat membuat JD percaya. Tapi ketika Dan ada mendatangi JD ketika memeriksa rumah tadi, disitulah Dan mendapat kesempatan untuk menjelaskan semua alasan dia melakukan rencananya akibat pesan terakhir yang dikirim oleh Jackie, termasuk ide yang diberikan JD yaitu untuk melempar umpan. Jadi semua yang dilakukan Dan sejak awal hanyalah untuk mencari tahu siapa pengkhianat di dalam kubu mereka. Matty pun di sini mulai bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Namun di sini Mike mencoba melakukan pembelaan dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Tapi di sini Mike tidak bisa mengelak lagi ketika JD memperlihatkan ponsel Mike yang telah dicurinya ketika perkelahian tadi, yang ternyata memang sengaja dilakukan oleh JD dan Dan. Mike pun akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Namun yang Dan dan JD ingin tahu, siapa yang bekerja sama dengan Mike ini? Siapa orang yang dikirimi pesan oleh Mike ini? Dan siapa aktor besar yang ada di belakang Mike? Meskipun Mike hanya terdiam saja, JD dan Dan pun akhirnya tahu siapa orang yang dimaksud, yang ternyata adalah Matty ini dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Yang awalnya Matty terus menyangkalnya dengan alibi yang diberikannya. Tapi Mike yang mencoba mencari cara meringankan hukumannya akhirnya membongkar semuanya bahwa otak dibalik rencananya adalah Matty yang ada di hadapannya saat ini, yang membuat situasi menjadi sangat mencekam, yang akhirnya inilah yang terjadi. Matty pun akhirnya menembakkan senjatanya dan mengenai telinga Mike, yang membuat perkelahian tidak bisa dihindari lagi.
Yang akibat kejadian ini, rekan Matty yaitu Dayo tewas dibunuh oleh JD. Tapi ujungnya, Matty berhasil mengendalikan situasi dan rekannya yang lain yaitu polisi yang tadi segera pergi membawa mobilnya dan meninggalkan jasad Dayo di jalanan begitu saja. Dan dalam perjalanan ini, Matty mencoba membujuk Dan dan JD untuk membagi rata saja uangnya. Karena dengan uang tersebut mereka bisa hidup layaknya raja. Tapi tentu saja Dan dan JD menolak akan hal itu karena uang tersebut tidak sebanding dengan nyawa Jackie. Yang ternyata dua orang bertopeng di scene awal yang membunuh Jackie adalah Matty dan Mike. Namun Matty lah yang menarik pelatuknya ketika Jackie sudah tidak berdaya. Di mana tak lama setelah ini ponsel JD pun berdering yang ternyata adalah adiknya di FBI yang sebelumnya ternyata dihubungi oleh JD dan menjelaskan situasinya untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Dan pada akhirnya FBI pun berhasil mencegat mereka dengan pasukan penuh yang siap mengeksekusi jika Matty dan Mike tidak mau menyerahkan dirinya. Yang pada akhirnya Mike yang melihat kesempatan dan tak ingin masuk penjara akhirnya menyerang Matty dan membawa pergi satu tas yang kita tahu penuh uang sitaan. Sementara Matty yang juga mendapatkan kesempatan karena tembakan Mike hanya mengenai rompi anti pelurunya saja, akhirnya pergi juga melarikan diri dengan beberapa tas yang masih ada di dalam mobil lapis bajanya. Dan JD pun akhirnya berpisah untuk mengejar mereka berdua, di mana JD mencoba mengejar Matty menggunakan mobil adiknya, sementara Dan mencoba mengejar Mike yang diketahui masuk ke dalam hutan. Namun kita akan fokus dulu kepada JD yang saat ini mengejar Matty, di mana dalam kejar-kejaran ini Matty pun akhirnya berusaha agar bisa melarikan diri dari JD. Tapi pada akhirnya, JD yang tak ingin kehilangan Matty yang sudah membunuh Jackie kekasihnya berhasil menjatuhkan mobil Matty dari atas jembatan. Dan di sini lagi-lagi Matty berusaha membujuk JD untuk melepaskannya dan membagi saja uangnya. Tapi setelah JD membuka dan memperlihatkan isi tasnya, Matty pun terdiam karena yang dia bawa dari tadi hanyalah kumpulan buku yang tidak berguna. Dan pada akhirnya JD yang tak ingin Matty hanya membusuk di penjara karena perbuatannya, akhirnya mengeksekusinya di sini. Sementara untuk Dan, dia pun pada akhirnya berhasil mendapatkan Mike dan sempat terjadi perkelahian. Tapi Dan berhasil membuat Mike menyerah dan memperlihatkan isi tasnya yang tentu saja membuat Mike kecewa karena isinya hanyalah sampah. Dan yang tahu Mike hanya tergiur dengan uang dan dimanfaatkan oleh Matty, akhirnya ditangkap yang tentu saja akan mendekam di penjara karena terlibat pembunuhan Jackie. Dan di sini Anda pasti bertanya di mana uang sitaannya saat ini, yang dimana ternyata uangnya ada bersama Numa, Lolo, dan Desi yang saat ini dibawa untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dimana setelah uangnya dikonfirmasi tidak kurang sedikit pun dari hitungan Numa dan Lolo, dan kawan-kawan pun aman dari masalah ini. Dan untuk Desi yang memang bekerja sebagai informan rahasia Jackie, akibat penyitaan ini Desi mendapatkan 20% dari total uang sitaan tersebut, yang kurang lebih Desi mendapatkan $4 juta untuk dia melanjutkan hidupnya. Come here. He's a bully, but he loves you. Dimana setelah JD berterima kasih kepada adiknya, JD dan Dan pun akhirnya ke pantai untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan inilah yang menjadi scene penutup untuk cerita film kali ini, yang filmnya diketahui berdasarkan kisah nyata. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan ceritanya hingga akhir video. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.